Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, anak-anak yang kami hormati, marilah kajian menyongsong berbuka puasa sore hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qurrati anina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang telah kita terima. Setiap hari kita senantiasa mendapatkan nikmat dan rahmatnya karena seringnya berulang-ulang sehingga kita tidak merasakan bahwa kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Contoh, orang bisa menghargai nikmat rahmat Allah itu setelah kita mengalami kurangnya nikmat. Kepengen nyoba bisa, yaitu ketika kita masuk rumah sakit kekurangan oksigen. Kita diambilkan oksigen, kemudian dimasukkan lewat hidung kita, baru terasa napas kita menjadi nyaman, segar. Ternyata oksigen yang diberikan rumah sakit itu dimasukkan dalam rekening, masuk dalam kalkulasi pembayaran nanti ketika kita akan keluar. Ternyata mahal. Itu sekali lagi ini wajib kita syukuri, kita masih bernapas terus dengan oksigen atau O2 yang selalu diberikan Allah kepada hambanya, semua makhluknya. Para bapak dan ibu yang kami hormati, kemarin kita sudah menyampaikan tentang rukun Islam. Bahwa Islam agama kita itu bisa tegak kalau memenuhi 5 bagian, harus ada semua. Kalau yang kurang sedikit-sedikit boleh, tapi yang lain harus sempurna. Maka Islam itu dinyatakan oleh Allah sebagai nikmat Allah yang paling sempurna. Di dalam surat Al-Maidah dikatakan wa atmamtu alaikum nikmati, aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian semua. Wa atmamtu alaikum, nikmat-nikmatku telah cukup untuk kalian semua. Jadi ajaran agama yang ada dalam Al-Quran itu sudah cukup, sudah mumpuni, sudah melebihi dari kebutuhan manusia. Maka dikatakan asmamtu. Dan agama yang diturunkan itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi atau dikurangi atau direvisi atau diamandemen, tidak perlu, karena sudah sempurna. Barang yang sempurna itu tidak perlu ditambahi lagi. Contohnya umurnya sudah sempurna, berarti tidak tambah lagi, sudah cukup sampai sekian, dia tidak hidup lagi karena umurnya sudah sempurna. Saudara-saudara semua yang kami hormati, yang perlu ditekankan yaitu masalah rukun Islam yang pertama. Sering dikatakan rukun Islam yang pertama itu dikatakan syahadat, kesaksian. Ada sebuah riwayat, suatu ketika Nabi sedang berbincang-bincang dengan para sahabat, datanglah seorang laki-laki yang bagus, ganteng, giginya amat sangat putih,
bajunya putih, kemudian menghadap Rasul, datang tanpa memberi informasi dulu, tiba-tiba datang langsung duduk di depan Rasul, adu dengkul. Para sahabat kaget, ini ada orang kok kurang ajar, tiba-tiba datang menghadap Rasul. Padahal Rasul sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya, mengajar pada umat, pada sahabat. Langsung tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, tolong beritahukan aku tentang Islam. Islam itu apa toh? Kan yang disampaikan sepele. Islam itu apa? Kok kamu mengajarkan tentang Islam? Maka Nabi menjawab, "Antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahijjal baita." Yang artinya, yang namanya Islam yaitu kamu bersaksi, kamu berkeyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan kau menegakkan salat sebagai wujud realisasi, manifestasi dari ikrarmu bahwa tiada Tuhan, bahwa kamu buktikan dengan amal perbuatan, dengan menyembah Allah yang namanya sholat. Wa tuqimas shalah, dan menegakkan sholat. Bahasa Al-Quran, bahasa Islam menjalankan sholat itu bahasanya menegakkan, bukan menjalankan, tapi menegakkan. Karena sholat harus dikerjakan dengan tegak berdiri bagi yang mampu. Hati yang mau tegak lurus hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Kalau sholat sudah kamu kerjakan, kamu harus tahu waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu apa saja? Mungkin sering kita mendengar bahwa dalam Al-Quran tidak ada keterangan waktu sholat. Berarti Quran itu tidak sempurna. Ini bagi orang yang berpikiran dangkal. Quran itu sudah sempurna, karena Allah mengatakan wa akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna, sudah komplit. Maka kalau tanya waktu sholat di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat Muhammad sejak mulai bergesernya matahari dari tengah, bergeser, wong Jawa ngarani lengsere srengenge. Bergesernya matahari itu ada dua fase. Fase pertama dari atas kita lurus, kemudian bergeser sedikit, itu namanya waktu duhur. Kemudian setelah bayangan itu sama dengan bendanya, lebih sedikit namanya bergeser. Geser, Pak. Gesernya matahari, asalnya sama, benda itu kemudian bergeser. Nah, itu menjadi disebut waktu asar. Ila ghosakil, sampai malam, terbenamnya malam atau gelapnya malam, yaitu gelap pertama ketika matahari sudah tidak tampak, maka disebut gharib. Maghrib itu tempat terbenamnya matahari, maka disebut maghrib. Waktu sholat, waktu setelah terbenam matahari disebut maghrib bahasa Arab. Malam berikutnya sholat
isya yaitu setelah mega merah itu hilang sehingga gelap gulita kalau tidak ada rembulan, maka disebut sholat isya. Kok disebut sholat isya? Karena sholatnya dikerjakan setelah makan malam. Makan malam itu bahasa Arabnya asa. Lah isya itu dikerjakan setelah makan malam. Maka ibu-ibu sayugjane kalau makan malam sebaiknya habis maghrib, karena al-asa qoblal isya, makan malam sebelum sholat isya. Jadi kalau sudah biasa seperti itu nyaman, tidak tergesa-gesa. Habis maghrib makan, waktu makan paling-paling berapa? Setelah selesai makan kita mendengarkan adzan pergi ke masjid. Oleh Allah sholat ini dinyatakan sebagai tiang agama. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi tidak menjalankan sholat, berarti laksana bangunan tidak ada tiangnya, betapa rapuhnya. Dan yang membedakan antara orang Islam dan orang non-Islam, antara orang yang beriman dan tidak beriman, yaitu sholat. Maka siapapun yang mengerjakan sholat, faman aqoma, berarti pakot aqomatin, berarti agamanya tegak, karena bangunan itu ada tiangnya. Tapi kalau orang ngaku beriman, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk sholat, tidak pernah mengerjakan sholat, bahkan mau sholat tapi orang Jawa mengatakan dangdek, kadang rajin, kadang-kadang malas, sesuai dengan kondisi badannya, maka dikatakan itu adalah merubuhkan agamanya. Sehingga Al-Quran mengancam, fawailul lil musallin, nerakawel, kerusakan bagi orang yang sholat. Orang yang sholat seperti apa yang diancam dengan neraka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai. Lalai itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Lalai, biarkanlah ada adzan itu di masjid, kami tidak urusan. Nah, orang yang seperti itu mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekali lagi, sebagai ciri khas orang yang beriman, orang Islam, yaitu menegakkan sholat sehari semalam 5 kali. Maka tadi sudah kami sebutkan 4 kali, kemudian wa Qur'an al-fajri, dan sholat subuh. Subuh itu disebut fajar. Jadi sekali lagi, sehingga dikatakan sholat fajar boleh, disebut subuh juga. Subuh itu artinya pagi, sholat pagi, karena sholat menjelang pagi. Untuk itu sekali lagi, dengan 5 pekerjaan ini Nabi menjamin orang-orang yang rajin mengerjakan sholat dosanya akan bersih. Dosanya akan bersih. Sahabat bertanya, bagaimana dosa bisa bersih dengan sholat? Nabi memberikan contoh. Bagaimana pendapatmu seandainya di depan rumahmu ada sungai, airnya jernih, kemudian kamu setiap hari mandi 5 kali, kira-kira pada badanmu masih kotor bersih? Pak Karti bagaimana Pak Karti, bersih apa kotor? Sehari mandi 5 kali, apalagi pakai sabun. Sabunnya sabun wangi, sehingga awalnya selalu wangi. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi orang yang mengerjakan sholat sehari semalam 5 kali itu sama dengan orang mandi sehari semalam 5 kali. Sedangkan kita mandinya berapa kali Pak Karti? Paling 3, 2 biasanya. Bisa 2 ya, 2. Ya. Selanjutnya untuk sholat itu pun nganggo syarat, memakai syarat agar sholatnya menjadi betul-betul bersih, karena kita sedang menghadap Tuhan yang Maha Suci.
Maka kita harus menyucikan diri. Di samping cuci bersih secara lahiriah, batinnya juga bersih. Sehingga orang sholat ketika kita berjamaah dekat siapapun tidak masalah. Jangan sampai milih-milih, wah aku dekat Pak Kardi pindah, aku dekat Mas Rijal pindah karena tidak cocok. Tidak, hati harus bersih. Siapapun yang ada di tempat jamaah itu adalah saudara kita semua. Ibu-ibu biasa kan Bu ya, tadi jajar itu tidak perlu mencari teman. Aku tak jajar kono wae, pada sini kosong. Di mana tempat yang kosong itu dimasuki. Dan biasakan kalau jamaah tempat yang kosong depan jangan dimanggak kepada orang lain, masuki sendiri. Ini etika jamaah. Sekali lagi, kalau kita jamaah depan kita kok kosong, masuki saja, jangan ditawarkan orang lain. Beda dengan makanan, sajian, suguhan. Kalau suguhan dimanggake orang lain kita nanti. Tapi untuk khusus jamaah sholat, kalau ada depan kosong dimasuki sendiri, tidak perlu ditawarkan orang lain. Namun etika Jawa, wong Jawa itu banyak etika. Jadi manggaknya supaya tidak tabrakan. Kita maju, kita maju. Maka yang bagus yang di belakangnya persis sop barisan yang lawang itu segera dimasuki. Selanjutnya sekali lagi sholat harus pakai aturan. Syarat-syaratnya satu, masuk waktu, sudah waktunya. Kita tidak sah sholat kalau belum masuk waktunya. Contohnya, aku akan pergi tak sholat maghrib sik. Daripada aku nang dalan mandek, belum boleh karena belum waktunya. Sekali lagi sholat harus sudah masuk waktu. Itu juga subuh, maka subuh kita hati-hati kepada muadzin, jangan sampai adzan sebelum waktunya. Maka di sini oleh ahli falak bahwa subuh yang biasa kita subuhnya sekarang 32, sedangkan imsaknya 22. Dengan yang lain terpaut 8 menit, maka intervalnya 8 menit kita menggunakan ijtihad. Sekali lagi ijtihad hasil daripada ilmu yang didapatkan oleh para ahli falak bahwa subuhnya itu 4.32, sedangkan imsaknya 4.22. Yang lain 4.22 sudah subuh, adzan subuh. Ini supaya jenengan mirengake adane Mas Yanto, terus adzan Pak Urung. Ini dalam menjaga bahwa supaya waktu itu betul-betul termanage yang sebaik-baiknya. Namun ini masalah sholatnya, bukan masalah sahurnya. Jenis sahur bahwa jenengan jam 3 sudah sahur tidak masalah. Namun yang berkah, sahur yang berkah itu sahur yang mendekati subuh. Subuh kurang 5 menit atau 3 menit kita nak perlu kurang 1 menit minum dulu, itu lebih berkah. Karena Nabi menganjurkan tasaharu wa inna fis sahuri barokah. Dosahurlah karena dalam sahur ada berkah. Berkahnya apa? Satu, kondisi badan masih fit karena baru saja sebelum subuh kurang 2 menit masih minum dan makan dan minum. Ini sehingga Nabi mengajarkan, bahkan mengakhirkan sahur itu diutamakan. Nabi menganjurkan supaya sahurnya diakhirkan. Kalau berbuka diusahakan setepat-tepatnya, yaitu waktu terbenam matahari segera kita berbuka. Kembali kepada sholat. Jadi sholat satu masuk waktu. Yang kedua suci tempat pakaian maupun badannya. Jadi orang yang menghadap Allah karena Allah Maha Suci, kita wajib
syaratnya untuk menghadap Allah harus suci apa Pak? Tempatnya ini selalu bersih, suci itu bersih. Tapi bersih belum tentu suci. Ini beda. Suci harus memenuhi persyaratan. Ketika mencuci jangan sampai apa yang ada kena najis itu dilapkan lagi kepada tempat yang lain sehingga najisnya merata ke tempat yang lain. Ada sistem ibu-ibu yang mencuci kalau tidak hati-hati itu bisa bersih tapi tidak suci. Bersih tapi tidak suci. Yaitu karena tidak memakai dicurahkan air dari atas sehingga ini mengalir ke air. Biasanya kan terus celup lagi itu tidak suci. Bersih tapi tidak suci. Maka kita harus tahu tata cara menyucikan pakaian. Yang ketiga, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu hadas besar itu biasanya ibu-ibu ketika habis melahirkan atau ketika atau habis suami istri kumpul, itu juga hadas besar. Harus mandi dulu. Bagaimana kalau puasa? Ini yang perlu dipahami. Pernah suatu ketika Aisyah cerita bahwa malamnya Nabi kumpul dengan istrinya. Begitu bangun subuh langsung mandi, tetap puasa walaupun mungkin sahurnya tidak sahur, tapi sudah minum mungkin satu minuman. Jadi walaupun kita terlambat, jangan sampai seperti anak kecil kalau lupa tidak sahur kemudian tidak puasa. Insya Allah tidak akan mati kalau kita tidak sahur. Tapi karena sahur itu dianjurkan oleh Nabi, kita harus berusaha untuk melakukan atau mengerjakan atau makan sahur, karena itu penuh dengan berkah. Yang keempat yaitu menghadap kiblat. Nah, jadi orang Islam dalam sholat itu harus menghadap ke satu arah. Arah yang ditujukan yaitu namanya kiblat yang ada di Ka'bah. Kalau di Mekah harus bisa menghadap langsung, harus arahnya tepat Pak. Ini arahnya sana. Tapi kalau di sini ya kira-kira saja. Maka adalah namanya kompas. Ada lagi alat yaitu Rosdul Ka'bah. Setiap bulan Mei dan Juni itu biasanya antara jam 4 lebih sedikit matahari di atas Ka'bah Pak. Kalau jenengan di rumah coba diluruskan antara matahari itu di mana letaknya, kita luruskan, itu namanya Rosdul Ka'bah. Sekarang sudah zaman modern, mudah untuk mencari arah Ka'bah. Bahkan setiap sajadah saja ada Rosdul Ka'bah. Bahkan ini HP Android itu juga mesti ada arahnya Ka'bah. Jadi seandainya kita sholat di mana saja, kita sekarang tidak repot-repot untuk bisa menghadap ke Ka'bah atau ke Mekah. Para bapak, ibu yang kami hormati, selanjutnya ini masalah sholat, semua orang sudah tahu. Suci dari hadas kecil itu cukup sederhana, namanya wudhu. Lah wudhu itu juga angel-angel gampang, karena terbiasa kita kerjakan. Kadang-kadang ada yang kelewatan. Contohnya biasanya tungkaknya kadang-kadang masih kering atau sikut ini. Pada Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian akan mengerjakan sholat, cukup. Kalau kalian mendirikan sholat mesti tidak pas. Jadi mengartikannya kalau kalian akan mendirikan sholat, akan menjalankan sholat, maka basuhlah wajahmu. Mungkin ibu-ibu tanya, loh kok tidak ada berkumur? Itu sunnah. Jadi ketika Utsman wudhu disuruh ngeturi air oleh pembantunya,
kemudian khimron, kemudian beliau membasuh tangannya dulu dibasuh, sehingga masalah membasuh tangan itu sebetulnya sudah diajarkan oleh agama kita. Di corona itu hanya memperkuat saja supaya kita lebih hati-hati. Jadi setiap kita mesti sudah membasuh sehari semalam berapa? Minimal 5 kali. Yang bagus mencucinya pakai sabun dan pakai air yang mengalir. Maka sistem keran. Zaman kita kecil, saya dulu tidak di keran tapi di kolam nyawuk. Kenapa? Karena air mencarinya sulit, jadi mahal. Maka nyawuk itu lebih supaya airnya tetap utuh. Dan bahasanya kan airnya lebih dari 2 kolah. 2 kolah itu 1 kolahnya 11 blek. Nah, itu yang perlu dipahami. Faksilu, basuhlah wajah. Basuh wajah pun harus tahu. Jadi atas mulai tumbuhnya rambut, kanan kiri sampai godek ini atau apa namanya Pak? Hati-hati ini sini sampai janggut. Nah kalau kebetulan punya jenggot harus diusek-usek supaya airnya bisa sampai ke kulit. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu kalau suaminya kebetulan punya jenggot dipesan nak wudu supaya diusek-usek, digosok-gosokkan. Di tangan dulu dibersihkan, setelah itu baru berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini pun sunnah, tidak merupakan bagian yang wajib dilakukan. Namun berkumur ketika bulan puasa jangan masih boleh kalau sebelum duhur. Setelah duhur kita tidak boleh, makruh, tidak disenangi Nabi karena dikhawatirkan ketika berkumur ada sebagian yang masuk, maka berkumurlah bagi yang puasa ketika sebelum waktu duhur. Setelah berkumur ini pun ada aturannya yang baik, dikeluarkan ke sebelah kiri. Ada anjuran menghirup air ke hidung yang bagus bersama-sama dengan hidung. Hidung ini perlu dibersihkan. Kata ahli kesehatan, kalau orang tuh sering atau bisa menghirup air ke hidung ketika wudhu akan terhindar dari penyakit flu. Mungkin kadang-kadang kita nyepelek jadi cukup langsung membasuh muka. Selanjutnya setelah membasuh muka kita membasuh. Apa bedanya membasuh dengan ngusap? Kalau membasuh air itu harus mengalir, airnya mengalir. Tapi mengusap cukup tangannya basah diusapkan, mengusap kepala. Ada yang gini, ada yang langsung gini masuk telinga. Jadi Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dikontrol sampai tangan, sampai sikut. Jangan sampai membasuhnya hanya depan saja sampai belakang lupa. Ini yang sering kalau wudunya ora sah, gara-gara masih ada yang kering tidak sampai anggota wudu, maka sholatnya menjadi tidak sah, muspro. Jamaah di masjid tapi wudunya ora benar. Maka marilah kita benahi wudu kita agar wudu kita benar. Membasuh muka ini jadi ini jari-jari ngontrol mata ini. Kadang-kadang kan habis tidur kan ada apanya itu? Apa Pak? Yang di mata? Kenapa? Lodok. Ya itu pokoknya itulah. Jadi kontrol. Membasuh muka utamanya 3 kali. Bisa seandainya dengan mampu sekali ya tidak apa-apa. Tapi diutamakan 3 kali. Rata-rata masyarakat 3 kali. Tapi sekali sah. Supaya tidak salah paham. Kalau airnya sedikit lebih baik sekali. Contoh, dengan bawa air hanya 1 aqua tanggung. Padahal saya butuh wudu. Lah nak kencing cebok kencing mesti nanti tidak cukup, maka jangan cari solusi apa Pak? Tisu itu untuk cebok
sedikit bagi bapak atau ibu bisa untuk itu pakai tisu. Tisu kan menyerap itu. Kalau zaman dulu batu yang kena panas itu langsung menyerap. Itu sudah bersih Pak. Tidak usah diulangi pakai air, sudah sah. Seandainya kita namanya tayamum seperti itu. Setelah tangan sampai siku-siku, kemudian wamsahu dan usaplah. Mengusap bukan membasuh, usaplah. Usap itu cukup tangan basah diusapkan kepala. Yang bagus seperti nganggo bandu. Ibu percaya seperti ini, wudu itu seperti ini. Yang bagus, tapi Imam Syafi'i seandainya 3 helai dibesarkan ya tidak apa-apa. Namun jangan dikopiok pakai air, cukup ini basah diusapkan. Bukan dibasuh, airnya dikapiok ke belakang sekali saja. Tidak ada petunjuk ketika wudu Nabi 3 kali ngusap kepala, hanya sekali. Jadi sekali lagi untuk ngusap kepala tidak seperti yang lain. Yang lain semua 3 kali sunahnya, tapi kepala hanya sekali. Nah kalau sampai 3 kali boleh enggak? Silahkan, tapi sunahnya kita kan mengambil sunahnya mengikuti Nabi, karena sholat semua ibadah itu harus mengikuti Nabi, utamanya sekali. Jadi yang penting basah langsung masuk telinga juga boleh, prakteknya langsung sini, langsung ini, terus basahkan lagi masuk telinga. Ada 2 metode, silahkan. Ini wudhu dalam rangka agar sholat kita menjadi sah dan sempurna. Setelah itu wa arjulakum, maka bahasanya wa arjula. Yang satu wamsahu bi ru'usikum, kemudian kau wa arjulakum, karena arjulakum diatafkan, digabungkan kepada faghsilu wujuhakum wa idiyakum, terus wa arjulakum, kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Wong biyen nak wudu, karena besok Nabi menjelaskan bahwa anggota wudu itu besok bersinar, mencorong cara Pak Sakir, besok bersinar. Maka gurul muhajilin, maka wudunya dulu zaman saya kecil sampai apa Pak? Sampai lutut. Ada itu sudah benar, terutama wanita tidak perlu sampai lutut, dicukup sampai apa Pak? Mata kaki, bukan mata kepala, mata kaki ini. Cukup sampai mata kaki ini, di atasnya sedikit. Ini tata cara kita berwudu. Cukup. Nah, orang dulu ngitungnya fardhu wudu ana 5. Yang pertama masuk rai, yang pertama niat, yang pindho masuk rai membasuh muka, yang ketiga masuk tangan loro tumeka sikute loro, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat basuh kaki 2 sampai mata kaki, yang kelima tertib, tegese tertib, urut sesuai dengan ayat, jangan urut seperti kita. Saya pernah melihat seorang pejabat melakukan terawih keliling wudu, itu urut, jadi kepala terus muka, terus telinga, terus tangan, terus kaki, karena seperti oleh ngajarkan guru TK kepala, pundak, lutut, kaki. Nah itu namanya salah paham. Pelajaran anak TK digawa wudu, jadi bukan itu maksudnya. Itu hanya untuk mengantarkan anak biar hafal anggota badannya. Jadi ketika wudu tetap mengikuti urutnya seperti seperti dawuh Allah Al-Qur'an tadi, surat Al-Maidah ayat 6. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Terus wa aydiyakum, kedua tanganmu sampai sikut. Kemudian wamsahu, usaplah kepalamu. Tidak menyebutkan sampai telinga. Telinga ini sunah. Memang jenengan telinganya ora dikapak-kapai ora apa-apa, tapi telinga ini bagian dari kepala, maka tidak disebutkan.
bagian dari kepala. Maka seandainya lupa tidak apa-apa, tapi karena bagian dari kepala lebih baik dikatutkan kepala telinga, kemudian baru kaki, terus urut dari tadi wajah, tangan, usap kepala, terus membasuh kaki. Itulah rukun-rukun wudu yang harus kita kerjakan ketika wudu. Jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan menjadikan wudu kita tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Ini yang harus diperhatikan. Yang wudu yang detail, karena ini untuk menjaga sahnya sholat harus betul dikontrol. Sikut ini sering kelewatan, begitu juga tungkak. Maka ada Nabi pernah melihat orang yang habis wudu mau sholat, wudu lagi, ternyata tungkaknya masih atau tumitnya masih kering. Para bapak ibu yang kami hormati, selanjutnya setelah rukun sholat kita sampai pada puasa. Nah, puasa pun dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai gara-gara kita tidak bisa menjaga puasa, tidak bisa menjaga aturan-aturan teknik atau etika berpuasa, sampai puasanya tidak punya nilai apa-apa. Sehingga Nabi pernah mengatakan, kam min shaimin, banyak sekali orang yang puasa, laisa lahu ilal ju' wal atos, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Karena puasanya tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga matanya. Tidak biasa ya, bahasa Indonesia matanya Pak ya. Jangan salah Pak Tres, jangan salah paham mata. Memang bahasanya seperti itu kan ngapa kayak jaga matanya, sebab mata itu sering walaupun puasa itu berpapasan dengan hal-hal yang menarik, kadang-kadang lupa. Itu juga perasaan yang lain. Ini harus betul-betul dijaga supaya puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Setelah puasa, sebagai apa puasa itu? Dalam bangunan tadi kan untuk sholat itu sebagai tiang. Dan puasa sebagai apa? Sebagai apa Pak? Junnatun, tameng berarti pagar, bisa memagari kita dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Maka Nabi ketika menganjurkan anak-anak muda yang semestinya sudah suka dengan jenis lain, kok belum punya dana, biaya, dikatakan ya masyara sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul fat fal mustati fa alaihi bisyam atau bisawm fa innahu lahu wija. Wahai anak-anak muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, monggo di akhir mawon kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wala rizqika abtartu dhahabat doma'u wabtalatul aruk wasabatul asru insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita akhir bersama dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.